Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang ingin mengatakan ke kamu bahwa banyak hal-hal yang telah dia kacaukan dalam hidup dia. Aku lihat di sini ya. Jadi terkadang dia itu mengacaukan hal-hal baik dalam hidup dia atau dia menyabotase hidup dia gitu ya. Karena ada suatu kebiasaan yang mungkin dia pun masih belum yakin apakah kebiasaan itu bisa atau dia bisa rubah gitu ya. Dan apakah kebiasaan itu bisa membaik gitu ya. Entah apa, mungkin dia memiliki suatu kecanduan atau ketergantungan terhadap sesuatu di sini ya, sehingga dia pun nggak tahu, karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah menjadi suatu ketergantungan, sehingga dia nggak tahu apakah itu bisa dihilangkan, apakah itu bisa dirubah gitu. Dan mungkin kebiasaan itu adalah kebiasaan buruk yang mungkin akhirnya membuat diri dia menyabotase diri dia sendiri atau menyabotase akhirnya hubungan kalian. Karena di sini dia merasa memiliki chemistry dia dengan kamu ya. Dia belum pernah merasakan gairah yang begitu kuat dengan kamu ya. Ada gairah yang begitu besar terhadap kamu. Cuman aku lihat mungkin selama ini dia itu tidak pernah memberikan timbal balik yang searah atau timbal balik yang sepadan dengan kamu ya, sehingga ada kesadaran diri dari dia saat ini. Dia ingin bisa memberikan dan memberi dan menerima kesetaraan dalam ya. Dia ingin mendapatkan kesetaraan dalam memberi dan menerima. Karena selama ini ada suatu kebiasaan dari dia yang mungkin itu pun dia bingung apakah dia bisa merubahnya atau enggak. Tapi ketika dia kenal kamu, ketika dia sudah memiliki chemistry dengan kamu, dia menyadari bahwa selama ini tuh dalam take and give aja kita nggak setara gitu. Apakah aku bisa sepadan gitu dengan kamu gitu ya? Dan apalagi di sini dia itu selalu melarikan diri dari kamu, karena sebenarnya um, ketika dalam situasi apapun semuanya jadi hancur, semuanya jadi kacau, dia akan lari gitu ya. Dia akan pergi ketika keadaan menjadi sulit gitu. Jadi orang yang nggak berani mengambil resiko, orang yang nggak berani mengambil tantangan seperti itu. Dalam situasi apapun dia ini selalu lari kalau misalkan keadaannya semakin rumit atau keadaannya menjadi sulit seperti itu. Orang yang tidak berani untuk rugi, orang yang tidak berani untuk bertemu dengan masalah kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin mendapatkan suatu pengampunan dari kamu ya. Dan nampaknya ini ada hubungannya dengan masa lalunya. Ya, dia saat ini berjuang untuk melupakan masa lalunya. Bisa jadi masalah tentang kebiasaannya adalah mungkin ya, mungkin dia masih sering terkoneksi dengan masa lalunya saat dia masih bersama kamu. Sehingga ya kalian selalu bertengkar dengan itu semua ya. Sebenarnya dia sayang kamu tapi juga sayang yang lainnya. Terus itu akhirnya kalian bertengkar di sini. Dan karena dia masih selalu terkoneksi dengan masa lalunya, akhirnya dalam take and give-nya dia terhadap kamu pun tidak stabil gitu ya, atau tidak seimbang dengan kamu, sehingga ya udah hancur hubungannya. Dan akhirnya ya karena selalu ada pertengkaran terus,
akhirnya ya dia lari gitu, dia nggak berani untuk menghadapi kamu, dan sekarang semakin hancur ya hubungannya semakin hancur, sehingga ketika dia lihat semuanya semakin hancur seperti ini, dia baru ingin berubah, baru menginginkan ya, baru ada kesadaran diri untuk berjuang melupakan masa lalu, sehingga ini sudah hancur aku lihat hubungannya. Ya, aku lihat di sini dia ternyata memang selama ini tuh masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu ya, sehingga membuat hubungan kamu dengan dia tidak atau kurang antusias ya dalam mengembangkan hubungan kalian, dalam mengokohkan hubungan kalian. Dan aku lihat juga ada komunikasi yang buruk juga kan di antara kamu dengan dia, jarang sekali ada komunikasi. Terus itu juga memang si dia ini masih memiliki masalah, dan masalah itu juga mungkin akibat dari dia belum bisa move on dari masa lalunya, atau dia itu punya trigger dari masa lalunya, atau dia itu punya trauma dari masa lalunya. Bisa juga dari inner child-nya ya. Apapun itu, intinya itu ada hubungannya dengan masa lalu. Nampaknya memang si dia ini tuh belum sembuh ya, masih ada luka dari masa lalu yang sampai saat bertemu denganmu itu masih dia pegang. Dan aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk berbicara lagi dengan kamu ya, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, mungkin dengan cara ya membahas masalah-masalah yang memang sempat ada di hubungan kalian, atau masalah-masalah yang memang tidak terselesaikan di antara kalian. Dan aku lihat di sini mungkin dia akan berkata jujur atau terbuka dengan masalah yang sebenarnya terjadi. Walaupun mungkin di sini dia tahu ya bakalan akan ada timbul pertengkaran kembali ya, karena mungkin masalah ini sudah terlalu lama dipendam atau sudah mendarah daging di hubungan kalian, sehingga dia sudah yakin bahwa ini bakalan ada masalah. Tapi ya mau nggak mau harus terjadi. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk mempelajari komunikasi ya, dan bagaimana cara memperkuat koneksi dari waktu ke waktu dengan kamu kayak gitu, sebelum dia siap mantap nantinya menghubungi kamu ya, membahas masalah-masalah yang terjadi di antara kalian. Aku lihat di sini dia sedang cari cara gimana ya, cara berkomunikasi dengan kamu agar kamu nggak sewot duluan, agar kamu nggak langsung mereject dia, menolak dia seperti itu. Karena dia tahu bahwa kalian ini selalu bertengkar ya, bahkan selalu terseret dengan pertengkaran-pertengkaran yang awalnya itu hanya masalah-masalah kecil, tapi akhirnya jadi matang masalahnya ya, yang tadinya ya cuman sepele doang, tahu-tahu jadi besar seperti itu. Dia tahu, makanya di sini dia tahu kalau misalkan dia ingin mengungkit masa lalu dengan kamu atau menyelesaikan masalah-masalah dari masa lalu, maka pasti akan ada pertengkaran baru lagi nih ya, karena di sini juga ada page of sword, yang mana kalian itu gampang banget bertengkar di sini, bahkan cuman gara-gara masalah-masalah sepele, dan masalah sepele itu akhirnya jadi besar. Terus juga aku lihat di sini tuh kalau misalkan kalian sudah bertengkar ya, mau itu gara-gara masalah sepele ataupun memang masalah yang besar, kalian akan saling mendiamkan, dan ini cukup lama ya, bahkan kalian gak bisa duga-duga nih kapan akan bisa berkomunikasi lagi gitu. Jadi dia udah paham sih, udah tahu ya, dan memang ya seperti itu keadaannya gitu ya. Kalau kalian udah bertengkar, udah diam-diaman tuh butuh waktu lama untuk bisa balikan lagi gitu. Makanya ini kenapa dia selalu menunda-nunda untuk berkomunikasi dengan kamu ya, karena ini setiap apa yang dibahas pasti akan ada pertengkaran juga di antara kalian. Pasti itu. Setiap kali membahas sesuatu pasti ada aja yang dipertengkarkan gitu ya. Dimasalahin. Tapi aku lihat di sini ya, dia akan melepaskan kecemasan dan kebencian dia ya terhadap hubungan ini yang ya mungkin sebenarnya dia juga kan kecewa ya, dia juga marah, dia juga sakit hati, karena mungkin setiap kali dia mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu pasti ada pertengkaran, jadi dia juga punya rasa sakit hati. Tapi demi
memiliki hubungan atau memiliki perkembangan yang sehat ya, menjalani hubungan dengan kamu, aku lihat di sini dia akan melepaskan kebencian dan amarah itu. Ya, karena aku lihat juga di sini mungkin saat ini juga kamu mungkin sudah menginginkan untuk mengakhiri hubungan. Jadi dia kayak ada rasa cemas-cemas, khawatir gitu ya, kalau kamu benar-benar mengakhiri hubungan ini. Tapi aku lihat memang tidak terlihat pergerakan. Kenapa? Karena saat ini tuh kayak gimana ya? Ini kayak cuman di pikiran dia aja deh. Ya, karena aku lihat saat ini dia sedang memahami kebutuhan dan kekhawatiran kamu. Ya, yang mungkin menurut dia lebih mudah bagi dia kalau misalkan dia berempati dengan cara memahami aja, memahami apa yang kamu rasakan, tapi dia tidak memberikan pergerakan. Ya, jadi kayak dia tuh pengen untuk ngomong sama kamu karena dia tahu bahwa setiap kalau ngomong sama kamu pasti akan ada pertengkaran, maka ya udah dia pahami aja kalau kamu saat ini lagi marah, ya udah silakan marah aja, tapi dia nggak akan melakukan pergerakan apapun seperti itu. Ya, dia akan memahami kamu dengan kasih sayang, dengan kesabaran, ya membiarkan amarah kamu meluap aja dulu kayak gitu. Ya, jadi karena menurut dia kalau misalkan dia akan berdiskusi dengan kamu justru malah akan menghadapi situasi yang sengit. Ya, justru akan ada lebih amarah yang datang gitu. Dan akhirnya gini, ternyata memang orangnya itu gini loh, orang yang sebenarnya gini, orang ini tuh tahu ya masalah kurangnya komunikasi di hubungan kalian ini ya gara-gara dia yang memang tidak bisa untuk terbuka dan jujur, sehingga nggak bisa ngontrol komunikasi gitu dengan kamu secara intermezzo secara langgeng gitu loh, secara berkelanjutan gitu ya. Kurangnya komunikasi itu dia tahu itu salah dia gitu, karena memang dia ini mungkin sulit untuk mengakui hal-hal yang memang ada di hidup dia gitu. Dia kurang bisa terbuka, dia juga nggak berani untuk jujur, nggak berani untuk terbuka dengan kamu. Kenapa? Aku lihat ada sesuatu memang yang saat ini terjadi dan dia sembunyikan dari kamu tentang siapa sih dia, siapa jati diri dia ini sebenarnya apa, dia ini sebenarnya ngapain, itu sebenarnya masih dia sembunyikan dari kamu karena dia takut kalau misalkan kamu tahu sebenarnya dia ini siapa, kamu akan ilfeel, kamu akan meninggalkan dia, kamu akan berpikiran negatif terhadap dia. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang si dia ini takut banget kamu tidak akan menghargai keterbukaan dia atau kebenarannya gitu. Kamu tidak akan menghargai kebenarannya gitu, sehingga ya kamu benar-benar akan pergi dengan dia, pergi dari dia. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada kesalahpahaman dan miskomunikasi yang cukup besar di antara kalian ya. Juga mungkin emosi kamu tuh memang emosi orang yang suka meledak-ledak atau gimana ya, karena itu tadi ya, setiap kali kalian ada omongan apa gitu selalu memuncak ya, komunikasinya selalu meledak seperti itu, selalu ada pertengkaran. Jadi kalau aku lihat di sini kayak orang ini tuh kayak takut gitu loh ngomong sama kamu ya, takut ngomong sama kamu sebenarnya. Aku lihat di sini ya. Oke, tapi di sini ada The Sun. The Sun itu adalah kartu yang akan menunjukkan kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa ya, terutama dalam hubungan. Semesta itu selalu menginginkan hubungan-hubungan yang positif, semangat ya, yang penuh dengan semangat, bisa saling menghibur, saling menyayangi ya, penuh dengan keberlimpahan seperti itu. Jadi kalau memang di hubungan ini ada masalah apapun yang disembunyikan, maka itu akan terungkap ya, tenang aja. Aku lihat di sini apapun itu akan terungkap. Karena The Sun akan mengakhiri masalah apapun yang terungkap untuk kebaikan secara keseluruhan, baik itu kamu ataupun dia. Jadi hubungan ini bisa menjadi lebih jujur dan terbuka, atau bisa aja bubar sama sekali ya, sehingga mungkin itu juga memang jalan yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini akan ada sesuatu yang indah dan positif di dalam kehidupan romansa kalian ya. Apapun itu,
aku lihat apapun yang selama ini ditutup-tutupi dia, walaupun dia di sini tidak mau mengatakannya, aku lihat di sini akan terbongkar, akan terkuak apapun itu, ya. Jadi kalau aku lihat memang masih belum ada niatan dari dia untuk berkomunikasi atau berkata jujur sama kamu tentang dia ini kenapa sebenarnya. Ya, emang ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi ada ketidakberanian dari dia untuk mengungkapkannya. Untuk ngomong sama kamu tuh nggak ada keberanian gitu. Aku lihat di sini. Jadi ya, aku lihat di sini semesta yang akan mendorong kebenaran itu akan terkuak gitu ya. Tentang segala apapun itu. Oke, apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu? Dia ingin hold you, ya. Dia ingin memeluk kamu. Dia ingin menggenggam kamu. Aku lihat di sini. Dia berharap dia bisa bertemu dengan kamu dimanapun dia berada gitu ya. Dia berharap bisa kayak ketemu secara mendadak gitu, secara tiba-tiba gitu ya. Karena kalau misalkan dia yang ngebuat untuk bertemu dengan kamu kan dia nggak berani ya, dia nggak berani. Jadi dia berharap ya bisa ketemu dengan kamu, tiba-tiba ketemu di sini gitu. Dan sejujurnya di sini ya, kamu itu selalu ada di pikirannya loh. Ya, dia itu selalu kepikiran kamu terus. Dan aku lihat di sini dia masih kayak punya pengharapan bahwa kalian itu bisa ditakdirkan bersama. Bahkan aku lihat di sini dia masih menunggu sampai kesempatan itu ada. Gitu. Ya. Dan aku lihat di sini ya, dia merasa bahwa dia kayak terjebak gitu dengan keegoisan dia. Selama ini kan dia egois banget sama kamu, dan aku lihat di sini dia saat ini tuh merasa bahwa dia terjebak dengan keegoisannya yang dia lakukan terhadap kamu ya, yang sok-sok tidak mau komunikasi duluan dengan kamu lah. Akhirnya di sini dia rindu banget pengen komunikasi sama kamu, tapi malu gimana mau komunikasi dengan kamu, karena itulah bentuk keegoisan dia ya, karena memang itu sudah menjadi karakter dia, sudah menjadi kebiasaan dia gitu. Dan saat ini aku lihat dia kayak dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Entah apa yang saat ini dia lakukan, tapi mungkin kayaknya dia sedang melakukan persiapan sesuatu untuk datang ke kamu, atau yaitu mempersiapkan komunikasi atau bagaimana gitu, atau lagi ada yang dia pikirkan untuk bisa datang ke kamu, bagaimana caranya. Ya intinya saat ini dia sedang menuju ke arah kamu, walaupun mungkin gak dalam waktu cepat ya, karena aku lihat memang orangnya lamban banget gitu ya. Tapi masih ada keinginan dari dia untuk bersama dengan kamu atau memperjuangkan kamu. Cuman ya itu, entah sampai kapan kamu harus menunggu kelambatan pergerakannya dia ini gitu ya. Oke, jadi itu ya, aku lihat di sini masih sampai saat ini belum ada titik cerah apakah dia akan segera datang atau tidak ya. Kalau ada keinginan, iya, ada keinginan. Ada pemikiran tentang dia ke kamu, iya, ada ya, tapi apakah pergerakan lambat sekali ya. Aku rasa cukup itu aja. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.